Arya, kamu harus segera bisa mengatasi kesedihan ini. Sebab tanggung jawab kamu mulai sekarang menjadi lebih berat. Dan kamu harus bisa memenuhi harapan opa kamu untuk memajukan perusahaan. Saya akan berusaha, Om. Tapi sekarang sulit bagi saya untuk percaya bahwa opa sudah pergi. Kenapa opa harus pergi dengan begitu mendadak? Om mengerti. Dan Om bisa memaklumi perasaan bersalah kamu. Secara medis, opa kamu seharusnya bisa hidup lebih lama. Kalau saja tidak ada hal-hal yang sangat mengguncangkan perasaannya. Saya tahu, Om. Ya. Saya tahu. Makanya saya merasa bersalah sekali apa yang terjadi terhadap opa. Saya merasa sangat berdosa. Ada urusan apa kamu merasa ikut berdosa segala? Anak pungut itu tidak berhak atas perusahaan warisan almarhum Baskoro. Siapa bilang Dewi tidak berhak? Justru Dewi sangat berhak atas perusahaan itu. Karena dia telah diwasiatkan oleh almarhum Baskoro. Tapi kenyataannya kan sudah jelas. Anak pungut itu mengembalikan perusahaannya secara sukarela. Karena dia tahu sebenarnya yang berhak atas perusahaan itu adalah Raja. Karena Raja adalah darah daging Baskoro. Kamu kira saya tidak tahu? Kalau Dewi melakukan semuanya itu dengan sukarela. Kalian berkomplot, menteror perasaan Dewi, sehingga membuat Dewi merasa bersalah. Saya pengen tahu apa komentar kamu kalau kamu tahu seluruh harta Baskoro akan menjadi milik anak saya. Nggak ada gunanya lagi, Ma, kita omongin warisan Papa. Warisan itu kan bukan anugerah, tapi sebuah tanggung jawab. Raja kan sangat menginginkan harta itu. Biar aja sekarang dia yang memikul tanggung jawab. Kita doakan saja supaya Raja berhasil mengelola perusahaan peninggalan Papa. Mama juga tidak ingin menyentuh warisan Papa. Justru yang Mama takutkan, kalau saja kamu jenuh terus-terusan tinggal di rumah. Ya, kalau saja Raja punya itikat baik, seharusnya dia menawari kamu untuk bekerja kembali di kantor. Menawarkan pekerjaan kepada anak pungut itu berarti membuka peluang bagi dia untuk menghancurkan kamu. Dia sudah menyerahkan warisan kepada kita. Kenapa sih kamu masih menganggap dia sejahat itu? Oh, jadi kamu mulai lagi menganggap dia sebagai kakak yang manis. Kenapa sih kamu begitu lembek? Saya nggak lembek. Saya cuma nggak habis pikir, kenapa kamu tetap mencurigai dia? Padahal kan dia sudah menyerah kepada keinginan kita. Saya curiga karena saya tetap konsisten dalam menggunakan logika. Dia memberikan warisannya kepada kamu dalam keadaan emosinya tidak stabil karena kita permainkan. Secara logika, begitu batinnya sudah tenang, dia baru merasa menyesal dan dia ingin merebut kembali perusahaan itu. Dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk merebut perusahaan di tangan saya. Justru karena dia tidak bisa mengambil perusahaan ini kembali, dia akan mencari jalan untuk menghancurkan perusahaan supaya kita sama-sama nggak mendapatkan apa-apa. Kalau kamu menawarkan dia pekerjaan, berarti kamu memberikan dia peluang untuk menghancurkan perusahaan ini dari dalam. Dan saya tidak mau ini terjadi. Sama sekali nggak minat mah kerja di perusahaan Papa. Ya, tapi sudah begitu banyak surat lamaran yang kamu kirim. Malahan kamu sudah ikut beberapa kali wawancara. Tapi toh juga belum ada jawabannya. Kalau buat Dewi sih, Ma, pekerjaan itu seperti rezeki. Kalau nanti sudah gilirannya, pasti juga Dewi dapatkan. Biar Mama aja yang buka pintunya.
Selamat pagi. Selamat pagi. Betul di sini rumahnya Ibu Dewi Fortuna? Betul. Silakan tanda tangan. Terima kasih. Surat apa, Ma? Buat kamu dari Cakra Kencana. Mudah-mudahan bukan suatu penolakan lagi ya, Ma. Buka dong, Wi. Mama jadi ikutan tegang. Alhamdulillah, Ma. Doa kita didengar Tuhan. Jadi Dewi diterima, Ma. Dewi diterima. Dewi diterima, Ma. Mulai besok Dewi kerja. Mulai besok Dewi udah masuk kantor. Kalau saja arwah papamu melihat kita sekarang, dia pasti akan sebahagia Mama. Dewi percaya, Ma. Arwah Papa pasti lihat semua ini. Dan dua, dia telah bermesraan dengan laki-laki lain. David itu sahabat lamanya, Opa. Kamu kira saya tidak bisa membedakan apa yang ada dalam mata istri kamu itu ketika menatapi laki-laki lain itu? Kemarahan Opa karena Ami tidak bisa menerima kehadiran Dewi kan? Itu yang membuat Opa menuduh Ami yang bukan-bukan. Saya marah karena dia berbuat dan bicara yang bukan-bukan. Kamu telah memotong pembicaraan saya sebelum saya selesai bicara tentang kesalahan yang ketiga yang tidak akan bisa dimaafkan. Dia telah menghina saya dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya tahu betapa sedihnya hati kamu. Semenjak Opa meninggal, kamu selalu menghabiskan malam-malam kamu di kamar ini tanpa mengacukan saya. Saya memang tersinggung terhadap perlakuan Opa kamu kepada saya malam itu. Tapi saya tidak menyangka sama sekali bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Kamu tidak tahu bagaimana sedihnya hati saya. Dan bagaimana saya menyalahkan diri saya atas kejadian semua ini. Sebesar apapun penyesalan saya, betapapun kesedihan kamu, Opa sudah pergi. Sekarang kamu harus mulai berpikir tentang kamu, tentang kita. Beban hati kamu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mau bicara sama saya mengenai kesedihan ini. Apa yang harus kita bicarakan, Ami? Hah? Berapa menit sebelum Opa meninggal kamu bilang
Kapanpun pembicaraan ini keputusan kamu sudah final. Kalau saya tidak mau meninggalkan Opa, kamu yang akan meninggalkan saya. Tapi Opa telah meninggalkan kita. Dan kamu harus rela berpisah dengan Opa. Kamu harus mulai berpikir mengenai masa depan kita. Tanpa dibayang-bayangin masa lalu. Opa memang sudah meninggal, Ami. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan Opa. Dan Opa tidak akan pernah meninggalkan saya juga. Karena Opa selalu hidup dalam hati saya. Oke, silakan pelihara Opa kamu dalam hati kamu. Sebelum kamu bisa menguburkan Opa kamu sebagai masa lalu kamu, saya akan pergi dari sini. Rupanya kamu masih belum sadar. Menikahi Ami merupakan suatu kesalahan besar yang suatu saat kau akan menyesali. Opa, kita kan sudah pernah membicarakan hal ini. Saya hanya akan tetap menikah dengan Ami. Kalau Opa keberatan, ya apa boleh buat. Kalau perlu saya tidak akan menikah sama sekali. Ya, kalau kamu bersikeras, ya terserah kamu. Opa tidak bisa melarangmu lagi. Tapi ingat, kamu harus menerima risiko dan siap untuk kecewa. Den Ami? Den, taksinya sudah datang, Den. Den, neng ndi iki? Jangan-jangan dia bunuh diri. Den. Maaf, Den. Saya bawakan kopernya, Den. Please go to hell. Arya! Arya! Kamu sendirian? Saya tidak mau tinggal di sana lagi, Mah. Saya merasa dihina. Sejak Opa Arya meninggal, Arya selalu menghindar dari saya terus. Sepertinya saya ini penyakit di luar saja.
Sekarang saya menyadari kebenaran dalam setiap nasihat Opa. Dengan berbagai cara, Opa selalu melarang saya untuk menikahi Ami. Tapi saya selalu menentangnya, saya membangkang. Sekarang saya merasa arwah Opa pasti menertawakan kesedihan saya di sini.